Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa juga sahabat tani, selamat datang kembali di channel ini, channel Belajar Sukses ya, channelnya orang belajar bertani. Terima kasih sudah klik video ini. Mudah-mudahan apa yang saya tampilkan dan apa yang saya infokan bisa menjadi manfaat untuk pemirsa juga sahabat tani semua. Amin. Saat ini saya masih berada di ladang ya, untuk mengontrol harian, mengontrol kondisi tanaman cabai. Nah, sudah seperti ini ya untuk tanaman cabai saya ya, alhamdulillah ya, meskipun masih jauh ya dibandingkan dengan mungkin bapak-bapak petani yang senior atau sudah ahlinya dalam bertanam cabai. Tapi saya yakin semuanya adalah proses. Kalau kita sudah memulai, kalau kita sudah mencoba, pasti kita suatu saat ada pengalaman, bisa mengambil sebuah pengalaman dari yang pernah kita jalani. Nah, pada video kali ini saya ingin sedikit lagi ya membahas ya apa-apa yang memang juga saya lakukan pada tanaman saya ini, agar nantinya juga pemirsa juga sahabat tani setidaknya yang belum tahu ya jadi tahu, yang sudah tahu ya semakin paham. Jadi memang ilmu pertanian bukan ilmu pasti, ilmu pertanian adalah ilmu praktek. Tapi sebelum lanjut ke videonya, untuk yang baru menemukan channel ini, saya ucapkan selamat datang, terima kasih sudah berkunjung. Semoga Anda betah di channel ini, dan jangan lupa dukung channel ini agar bisa berkembang, bisa lebih bermanfaat lagi nanti untuk orang banyak, dengan cara subscribe, like video ini juga suka, dan silahkan tinggalkan komentar di kolom komentar, dan jangan lupa nyalakan notifikasinya agar tidak ketinggalan video-video terbaru dari channel ini. Dan untuk yang sudah subscribe, saya ucapkan banyak terima kasih. Baik, kita lanjut ke video. Saya juga sahabat tani, di sini saya ingin sedikit ya berbagi tentang hal yang bisa juga menjadi sebuah permasalahan atau awal sebuah permasalahan dari sebuah tanaman, terutama tanaman cabai. Dan ini banyak sekali perlu dilakukan dengan sistem yang sama. Maksudnya adalah sistem yang saya lakukan sekarang adalah bertani secara tradisional ya, tanpa olah tanah, tanpa menggunakan mulsa. Jadi ada hal-hal yang memang juga perlu dilakukan, juga perlu dimengerti ya. Salah satu contohnya adalah seperti ini ya. Salah satu contohnya adalah kalau tidak menggunakan mulsa ya, kita lihat di bawah-bawah tanaman cabai juga tumbuh ya gulma-gulma. Pada kondisi tertentu ini bisa menjadi baik, juga bisa menjadi buruk. Salah satu contohnya apabila dalam kondisi hujan, atau maksudnya di musim penghujan ya, yang sering ya intensitas hujannya tinggi, kelembapan di bagian tanaman ini tentu akan lebih lembab ya, seiring juga pertumbuhan tanaman cabai seperti ini yang terus tumbuh dan berkembang. Nah, membuat bagian bawah tanaman ini juga menjadi lebih lembab kalau memang juga sistem tanamnya seperti yang saya lakukan ya, secara tradisional tanpa mulsa. Nah, ini yang perlu diantisipasi adalah di bagian bawah ini tumbuh gulma-gulma. Pertama adalah bisa sebagai sarang hama. Kedua adalah kelembapan yang tinggi di bagian ini bisa menyebabkan banyak sekali penyakit yang disebabkan oleh jamur, karena sirkulasi tentunya di bawah tanaman ini juga kurang lancar kalau gulma terlalu banyak ya.
sirkulasi udaranya kurang bagus. Nah, bagaimana langkah baiknya agar kita bisa menyesuaikan kalau memang juga itu dalam kondisi alam, dalam kondisi penghujan. Nah, tentunya kita juga harus sering-sering ya kontrol kebersihan lahan di bawah tanaman cabai kita terutama, dan merempel bagian yang tidak terlalu penting di bagian tanaman cabai kita ini, seperti ya tunas air seperti ini. Juga daun-daun tua pada bagian batang bawah ini, itu alangkah baiknya juga dibersihkan ya. Ini sudah saya bersihkan untuk daun-daun tuanya ya, meskipun dalam kondisi tertentu juga tidak penting, tapi dalam kondisi penghujan itu juga bisa jadi penting ya, karena menjaga sirkulasi di bagian bawah tanaman ini lebih lancar. Nah, seperti yang saya lakukan pada tanaman-tanaman saya ya, sudah banyak sekali ya daun-daun tua yang saya kurangi untuk bagian bawah ini ya, agar sirkulasi pada bawah tanamannya juga lebih bagus. Jadi bisa kita lihat ya, semakin lama pasti juga tanaman cabai ini semakin rimbun karena terus tumbuh membawa buah ya. Kita lihat alhamdulillah bakal buahnya banyak sekali. Mudah-mudahan ini nanti awet sampai siap panen, tidak ada gangguan penyakit. Jadi itu ya poinnya pemirsa, di bagian bawah tanaman terutama apabila ada gulma-gulma tumbuh segera dibersihkan ya. Sebab ini adalah sebenarnya hal sepele ya. Tapi kalau hal ini dalam kondisi tertentu juga kita tidak lakukan, meskipun kita punya insektisida umpamanya yang ampuh, itu juga nantinya bisa kurang berefek bagus ya. Sebab ilmu pertanian ya seperti saya bilang tadi, ilmu pertanian itu sebuah rangkuman dari awal, dari perlakuan satu dan perlakuan yang lainnya itu saling bersatu, saling mendukung, sehingga ya menjadi sebuah rangkuman perawatan yang baik. Antisipasi melalui kimiawi dilakukan, tapi antisipasi juga secara perlakuan pada bagian tanaman, kebersihan lahan dan lain-lainnya itu juga penting. Jadi jangan sampai ada hal-hal yang kita tidak memahami dan kita tidak lakukan sehingga berujung sebuah kegagalan ya dalam kita bertani, sangat disayangkan. Ya mungkin itu ya sedikit ya pembahasan ya, mudah-mudahan ini bisa menjadi manfaat ya untuk kita semua. Terima kasih sudah menonton dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.